Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang manajemen pemasaran, dan materi yang kami ambil adalah dari buku Manajemen Pemasaran oleh Kotler di chapter 16, yaitu mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Wildan Ahmad, yang kedua ada saya, Patrick Wildan, yang ketiga ada M. Sirajudin, dan yang keempat ada Muhammad Zorif Daan. Kita langsung ke dalam materinya. Jadi harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan elemen lainnya. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang diinginkan perusahaan dari produk atau mereknya. Produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik masih dapat memperoleh harga premium dan menuai keuntungan yang besar. Harga di dunia digital. Secara tradisional, harga telah beroperasi sebagai penentu utama pilihan pembeli. Berikut adalah daftar singkat tentang bagaimana internet memungkinkan penjual untuk membedakan pembeli antar pembeli dan pembeli untuk membedakan antar penjual. Pembeli dapat membandingkan harga instan dari vendor. Pembeli juga dapat memeriksa harga di tempat pembelian. Selain itu, pembeli juga dapat menyebutkan harga mereka dan memenuhinya. Situs agregasi volume menggabungkan pesanan banyak pelanggan dan menekan pemasok untuk diskon yang lebih dalam. Yang pertama, dapatkan produk gratis dengan syarat tertentu. Yang kedua, memantau perilaku pelanggan dan menyesuaikan penawaran kepada individu. Lalu yang ketiga, yaitu memberikan pelanggan tertentu untuk akses ke harga khusus. Selanjutnya ada pembahasan tentang menetapkan harga yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, menetapkan harga. Sebuah perusahaan harus menetapkan harga untuk pertama kalinya ketika mengembangkan produk baru, ketika memperkenalkan produk regulernya ke seluruh distribusi atau wilayah geografis baru, dan ketika memasuki penawaran untuk pekerjaan kontrak baru. Perusahaan harus memutuskan di mana memposisikan produknya pada kualitas dan harga. Selanjutnya, langkah penentuan harga. Langkah penentuan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Memilih tujuan penetapan harga. Kedua, menentukan permintaan. Ketiga, memperkirakan biaya, menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. 5, memilih metode penetapan harga. Keenam, memilih harga akhir. Langkah kedua, memilih metode penetapan harga. Mengingat jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya dan harga pesaing, perusahaan sekarang siap untuk memilih harga. Selanjutnya, pengacara dan akuntansi biasa menetapkan harga dengan menambahkan standar markup pada waktu dan biaya mereka. Biaya variabel per unit $10, biaya tetap $300. Penjualan unit yang diharapkan 50. Memiliki biaya ekspektasi penjualan berikut. Biaya unit pabrikah diberikan oleh biaya satuan sama dengan biaya variabel plus biaya tetap. Penjualan unit sama dengan $10 ditambah $300 sama dengan 50 sama dengan $16. Sekarang asumsikan pabrik ingin mendapatkan markup 20% dari penjualan pabrika. Harga markup diberi oleh harga markup, biaya satuan
dibagi laba atas penjualan yang diinginkan sama dengan 20. 16 dibagi 0,2 sama dengan 20. Pabrika akan membebankan dealer 20 per pemanggang roti dan mendapatkan keuntungan $4 per unit jika mereka ingin mendapatkan 50% dari harga jual mereka. Mereka akan menaikkan harga pemanggang roti itu 100% menjadi $40. Markup umumnya lebih tinggi pada item musiman untuk menutupi risiko tidak menjual. Item khusus, barang yang bergerak lebih lambat, barang dengan biaya penyimpanan dan penanganan yang tinggi, dan yang tidak elastis terhadap permintaan seperti obat resep. Harga resepsi nilai. Semakin banyak perusahaan sekarang mendasarkan harga mereka pada pelanggan. Nilai yang dirasakan terdiri dari sejumlah masukan seperti citra produk dari pembeli kinerja, pengiriman saluran, kualitas garansi, dukungan pelanggan, dan atribut yang lebih lembut seperti reputasi pemasok, kepercayaan, dan harga diri. Selanjutnya adalah memulai potongan harga. Pemotongan harga untuk mempertahankan pelanggan atau mengalahkan pesaing sering mendorong pelanggan untuk menuntut konsensi harga dan melatih tenaga penjualan untuk menawarkannya. Strategi potongan harga dapat menyebabkan jebakan lain yang mungkin terjadi. Yang pertama, perangkap berkualitas rendah. Konsumen menganggap kualitasnya rendah. Yang kedua, perangkap pangsa pasar yang rapuh. Harga rendah membeli pangsa pasar tetapi bukan loyalitas pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan dengan harga lebih rendah yang datang. Yang ketiga, perangkap berkantung dangkal. Pesaing dengan harga lebih tinggi cocok dengan harga yang lebih rendah, tetapi memiliki daya tahan lebih lama karena cadangan kas yang lebih dalam. Yang terakhir adalah perangkap perang harga. Pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka lebih jauh lagi, memicu perang harga. Selanjutnya adalah memulai kenaikan harga. Ketika sebuah perusahaan tidak dapat memasuk semua pelanggannya, hal itu dapat menaikkan harga, pasokan jatah, atau keduanya. Hal itu dapat meningkatkan harga dengan cara berikut, yang masing-masing memiliki cara yang berdebat pembelian pada pembeli. Yang pertama, penetapan harga kutipan tertunda. Yang kedua, klausa eskalator. Yang ketiga, pemisahan. Yang terakhir adalah pengurangan diskon. Selanjutnya, menyesuaikan harga. Perusahaan biasanya tidak menetapkan harga tunggal, melainkan mengembangkan struktur harga yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, persyaratan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, kontrak layanan, dan faktor lainnya. Sebagai akibat dari diskon, tunjangan, dan dukungan promosi, sebuah perusahaan jarang menyadari keuntungan yang sama dari setiap unit produk yang dijualnya. Di sini kita akan memeriksakan beberapa strategi perusahaan harga. Penetapan harga geografis, diskon dan potongan harga, penetapan harga, promosi, dan penetapan harga yang dibedakan. Penyesuaian harga. Penetapan harga geografis artinya perusahaan memutuskan bagaimana menetapkan harga produknya kepada pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Perusahaan juga harus memerhatikan faktor kondisi ekonomi pemerintahan maupun masyarakat di lokasi
atau negara sasarannya, diskon dan tunjangan. Dalam hal ini perusahaan bermaksud memberikan potongan harga untuk mengincar konsumen lebih banyak. Dengan kalkulasi yang matang, perusahaan dapat terhindari dari kerugian ketika mengadakan diskon. Promosi. Perusahaan dapat melakukan promosi ketika sedang dalam masa pengenalan atau usia yang masih muda. Hal ini dapat menarik pelanggan baru karena adanya harga spesial. Diferensiasi penentuan harga. Perusahaan biasanya melakukan diskriminasi harga ketika mendapati 2 atau lebih produk yang tidak berbeda dalam biaya maupun harga akhirnya. Perusahaan meningkatkan salah satu harga pada produk yang lebih diminati pasar. Selanjutnya, menanggapi perubahan harga. Pemotongan harga sering terjadi ketika perusahaan memiliki kelebihan bahan maupun barang. Peningkatan harga biasanya akan dilakukan perusahaan ketika produk memiliki prospek yang bagus pada pasar. Mengantisipasi respon pesaing, perusahaan harus memperhatikan dan meneliti latar belakang dan tujuan pesaing merubah harga produknya. Selanjutnya, menanggapi perubahan harga. Dalam menanggapi perubahan harga, pesaing perusahaan harus berhati-hati ketika memutuskan sesuatu. Perusahaan perlu mencari tahu tahap siklus hidup produk memiliki terlebih dahulu. Ketika bertindak dengan tepat, perusahaan dapat mengantisipasi kenaikan atau penurunan harga pesaing dan perusahaan tidak perlu takut kehilangan konsumennya. Untuk rangkumannya, harga adalah satu-satunya elemen pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Elemen yang lain menghasilkan biaya. Keputusan harga menjadi lebih menantang dalam periode perubahan ekonomi dan lingkungan teknologi. Dalam menetapkan kebijakan penetapan harga, perusahaan harus mengikuti 6 langkah prosedur. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan. Yang ketiga, memperkirakan bagaimana biaya bervariasi pada tingkat output yang berbeda, pada tingkat akumulasi pengalaman produksi yang berbeda, dan untuk menawarkan pemasaran yang berbeda. Untuk yang keempat, memeriksa biaya pesaing harga dan penawaran. 5. Memiliki metode penetapan harga. 6. Memilih harga akhir. Untuk selanjutnya, perusahaan biasanya menetapkan struktur harga yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografis, persyaratan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pesanan, dan faktor lainnya. Beberapa strategi menyesuaikan harga tersedia. Yang pertama, penetapan harga geografis. Yang kedua, potongan harga dan tunjangan. Yang ketiga, penetapan harga promosi. Dan yang terakhir, penetapan harga yang diskriminatif. Selanjutnya, untuk rangkumannya, penurunan harga mungkin disebabkan oleh kelebihan kapasitas pabrik, penurunan harga pasar, keinginan untuk mendominasi pasar melalui biaya yang rendah, atau resesi ekonomi. Kenaikan harga mungkin terjadi oleh inflasi biaya atau permintaan yang berlebihan. Perusahaan harus hati-hati mengelola persepsi pelanggan saat meningkatkan harga. Perusahaan harus mengantisipasi perubahan harga pesaing dan menyiapkan tanggapan darurat, termasuk mempertahankan atau mengubah harga atau kualitasnya. Untuk yang terakhir, perusahaan yang menghadapi perubahan harga pesaing harus mencoba memahami maksud pesaing dan kemungkinan durasi perubahan. Seorang pemimpin pasar yang diserang oleh pesaing dengan harga yang lebih rendah dapat berusaha untuk mendiferensiasi dirinya dengan lebih baik.
memperkenalkan pesaingnya yang berbiaya rendah, atau mengubah diri sendiri lebih lengkap lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.